Perkenalkan lur, nama saya Icang Pertalite 10.000. Saya terpaksa mengelor film ini karena faktor ekonomi ya. Film ini bergenre horror thriller yaitu Don't Hang Up tahun 2016. Kasus-kasus prank berujung maut ini banyak banget kalau kalian cari lur. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi sesuatu ya. Don't Hang Up bercerita tentang sekelompok pemuda yang viral karena konten prank call-nya atau prank telepon. Sampai akhirnya mereka terkena prank balik dari seseorang yang misterius dan itu jauh lebih mengerikan mampus. Seperti apakah kehororan film ini? Langsung aja kita bukan pantun kali ini ya, tapi tebak-tebakan aja lur. Makanan apa yang paling perhatian? Hayo, apa hayo? Jawabannya ceker, ceker ya. Monggo sekecaaken. Pada suatu malam di Los Angeles, tepatnya pukul 3:23 dini hari, seorang wanita bernama Sienna Colbain terbangun dari tidurnya setelah mendapatkan telepon dari polisi yang memperingatkannya untuk tetap berada di kamar karena diduga terdapat 2 orang penjahat yang masuk ke rumahnya. Sedangkan di luar, para polisi mengaku sudah mengepung rumah dan akan membantu. Sienna juga diminta untuk tetap tenang dan jangan pernah mematikan teleponnya agar terus mengikuti arahan dari polisi. Meskipun sudah diperingatkan, Sienna mulai panik karena suaminya sedang keluar kota dan saat itu di rumah hanya bersama putrinya yang masih kecil. Dari telepon, polisi terus mengupdate operasi penangkapan kedua penjahat itu yang mulai masuk ke rumah dan menyisir bagian basement. Tapi tiba-tiba suara polisi di telepon menjadi kacau dan gemeres karena putrinya Sienna ditembak oleh penjahat. Jelas Sienna yang auto panik langsung gercep keluar menemui anaknya dan HP yang masih tersambung telepon ditinggalkan begitu saja. Ternyata peringatan tersebut bukanlah dari polisi melainkan prank dari 4 sekawan remaja dengan nama internet mereka, yaitu Prank Monkey 69. Sangat-sangat di luar nalar. Keep your daughter safe. I can't hear anything. Pranked, bitch. 69 out. Keempat remaja ini adalah Sam, Brady, Roy, dan juga Mosley. Video rekaman prank tersebut pun menjadi viral dan terkenal di mana-mana yang membuat mereka semua mulai mendapatkan ketenaran di internet. Dan inilah jangan matikan telepon. Satu tahun kemudian, seseorang yang sangat misterius parkir di depan rumah Sam dan mengambil beberapa foto. Sementara itu Sam sendiri yang sedang galau karena baru putus dengan pacarnya Peyton dikunjungi oleh sahabatnya Brady. Untuk menghibur temannya, Brady pun mengajaknya melakukan prank call lagi seperti biasa dan langsung mengupload rekamannya di sosmed Prank Monkey. Selain itu, mereka juga ngeprank temannya Mosley dengan memesan pizza di tempatnya bekerja part-time, tapi dikirim ke alamat seberang rumahnya Sam. Mosley yang tahu itu ulah teman-teman brengkesnya langsung mendatangi mereka agar tidak mengganggu saat dia bekerja. Setelah itu, lagi-lagi scene beralih ke seseorang dari luar rumah yang sedang memperhatikan dari jauh. Dude, he's got a bat! Fuck, get down. Ketika Brady dan Sam lagi ngobrol ngalor ngidul sambil makan pizza, tiba-tiba telepon berdering dan seseorang yang mengaku bernama Mr. Lee menelpon dengan nada yang datar dan mengerikan. Dia memperingatkan sikap Brady dan Sam yang begitu seenaknya, lalu meminta mereka agar mengikuti semua kata-katanya dan jangan pernah menutup teleponnya. Don't hang up. Your night is about to get very exciting. That's why I'm calling. Why I've chosen you. Karena menganggap telepon tersebut hanyalah sekedar lelucon, mereka pun mematikan teleponnya. Mr. Lee terus menelpon berkali-kali selama 1 jam tanpa henti. Tapi mereka nggak peduli dan masih nonton TV. Sampai akhirnya Brady pun mengangkat teleponnya lagi dan situasi berubah mencekam. Karena entah bagaimana caranya Mr. Lee bisa mengetahui identitas Sam dan juga Brady. Mulai dari nama asli, alamat, Mafamifa, sampai posisi Brady yang sekarang berada di rumah Sam. Seketika mereka berdua pun terdiam dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Brady dan Sam pun langsung bersiap mengambil senjata. Dan ketika pintu rumah dibuka, Attention you deserve.
Ternyata yang mengetuk adalah mantan pacar Sam yaitu Peyton yang juga kerja part-time di toko pizza yang sama dengan Mosley. Peyton datang membawa pizza yang dipesan dari rumah Sam, padahal mereka nggak pesan apa-apa ya kan. Sam yang baru putus dengan Peyton pun mengajaknya ngobrol berdua di kamar untuk membicarakan masalah mereka. Dan tak lama kemudian Peyton pun langsung pamit pergi. Sementara itu Mr. Lee yang masih nyambung di telepon anehnya bisa mengetahui bahwa yang barusan datang adalah Peyton yang baru putus dari Sam. Dia juga memperingatkan kedua sahabat itu agar tidak mematikan telepon atau mereka berdua akan menerima konsekuensinya. Tapi karena semakin takut dengan omongan Mr. Lee, Brady pun langsung memutuskan teleponnya. Lalu Mr. Lee mengirim SMS ke nomor pribadi Brady dan meminta mereka untuk mengangkat teleponnya lagi sebelum terjadi hal yang tidak-tidak. Brady pun berkesimpulan bisa jadi ini semua hanyalah prank balasan dari temannya Mosley karena sosok Mr. Lee bisa mengetahui identitas mereka berdua, bahkan nomor HP-nya Brady. Tapi tiba-tiba Mr. Lee mengatakan jika dia bukanlah Mosley, itu artinya Mr. Lee bisa mendengar semua ucapan mereka. Lalu Mr. Lee pun mengirimkan foto kedua orang tua Brady yang sedang disekap dan terlihat pesan tersebut dikirim atas nama Izzy. Mosley, guess again. Holy shit, parents. Apa nggak shock Brady melihat kondisi kedua orang tuanya ya kan? Mr. Lee pun meminta agar Brady dan Sam mengikuti semua perkataannya dan jangan pernah mematikan telepon jika ingin kedua orang tuanya tetap hidup. Akan tetapi Sam langsung memutuskan telepon itu karena dari foto tersebut dia sangat yakin jika kedua orang tua Brady berada di rumah mereka sendiri. Dan Sam berencana untuk segera melapor ke polisi. Tapi yang terjadi 911. Oh yeah, we need your help right away. We don't know what he looks like, but every raging psycho covered the house in plastic. Fucking psycho has my parents. Please calm down, speak clear. That's right, Brady. Yeah, what I look like. Ternyata Mr. Lee sudah mengambil alih semua aliran telepon dari rumah itu, bahkan menghack HP Brady. Brady pun berniat menggunakan telepon tetangganya, tapi Mr. Lee langsung mengancam akan membunuh kedua orang tuanya jika ada yang berani keluar dari rumah. Setelah itu TV pun menyala dan memperlihatkan Mr. Lee juga teman mereka Roy yang terluka dan disekap. Mr. Lee tiba-tiba mengikat endas Roy dengan plastik hingga akhirnya dia kehabisan nafas dan tewas di tempat. How many clicks do you think Prank Monkey will get for this video? Oh, stop it out. Mr. Lee pun mengaku jika tayangan barusan adalah rekaman hari kemarin. Tiba-tiba listrik di rumah mereka mati total, lalu Brady kembali mendapatkan pesan dari Mr. Lee yang menunjukkan Mosley sedang disekap di suatu tempat di rumah itu. Secara otomatis beberapa lampu rumah pun menyala dan ketika Sam mengikuti arah lampu itu, Mosley pun akhirnya tewas dengan sangat tragis. Di saat yang sama ketika Sam sedang mengurus Mosley, melalui TV Mr. Lee mengatakan jika Brady harus membunuh Sam agar kedua orang tuanya bisa selamat. Tapi Brady lebih memilih untuk kabur bersama Sam karena dia yakin orang tuanya sudah tewas dan video di TV hanyalah sebuah rekaman seperti kematian Roy. Sampai akhirnya TV pun kembali menyala dan memperlihatkan Peyton yang berada di depan rumah Sam lalu disergap tiba-tiba oleh Mr. Lee. Sudah jelas tayangan di TV itu adalah rekaman dan bukan siaran langsung karena Sam tidak melihat Peyton di depan rumahnya. Melihat pacar temannya yang sudah disandra oleh Mr. Lee, begitu juga dengan nasib orang tuanya sekarang, Brady pun bersikukuh akan pergi dari rumah itu daripada dia juga terkena bahaya. Berbeda dengan Sam yang masih ingin berusaha menyelamatkan Peyton dan kedua ortu sahabatnya yang dia yakin masih hidup. Mereka pun akhirnya bertikai dan tanpa sengaja Sam membuat Brady pingsan.
Tak lama kemudian Sam melihat tayangan Peyton di TV yang sudah terluka parah dan Mr. Lee meminta Sam untuk segera membunuh Brady jika dia ingin menyelamatkan pujaan hatinya. Atau pilihan yang lain, Sam boleh pergi dari sana tanpa membunuh Brady. Namun konsekuensinya Peyton dan juga ortu Brady akan dibunuh. Jelas Sam pun bingung harus memilih yang mana. Dia akhirnya mengambil pisau dan akan membunuh Brady. Tapi Sam mengurungkan niatnya dan mengikat tangan Brady di tangga agar tidak kabur keluar rumah yang akan membuat Peyton dan juga ortu Brady terbunuh. Menurut Sam, daripada mereka saling membunuh ataupun kabur dari sana, lebih baik mereka berdua mencari tahu motif Mr. Lee melakukan tindakan psikopat itu. Tiba-tiba lampu rumah kembali mati dan TV memunculkan wajah seorang anak perempuan bernama Izzy. Persis seperti nama pengirim video ke HP Brady, di mana Izzy ternyata sempat meng-add Sam di sosmed. Lalu Sam pun meng-scroll postingan di sosmed Izzy yang banyak meng-upload foto-foto kegiatan Sam bersama teman-temannya. Juga ada satu file yang berjudul Peyton Video 3. Mendengar itu, Brady tiba-tiba panik dan meminta Sam jangan membuka video tersebut. Karena ternyata lur, isi video tersebut adalah perazelolean Peyton dengan Brady. Peyton, video 3. No, that's on my computer, Sam. Did you record us having sex? What the hell is this, Brady? Don't even acknowledge me. Yeah, always got my number. Sam yang sangat emosi melihat pacarnya selingkuh dengan sahabatnya sendiri langsung menendang dan memukuli Brady. Setelah menenangkan dirinya, Sam yang sudah muak dengan situasi di malam itu memaksa Mr. Lee untuk menunjukkan kondisi Peyton dan juga ortu Brady sekarang. Sesuai perjanjian lor bahwa Mr. Lee akan melepaskan Peyton jika Sam membunuh Brady. Brady pun mengingatkan Sam agar jangan mau diadu domba oleh Mr. Lee. Tapi ketentuannya sudah jelas, salah satu dari mereka harus mati untuk menyelamatkan orang tercinta masing-masing. Sampai akhirnya Sam melihat sesuatu yang sangat janggal, di mana jam dinding di belakang ortunya Brady menunjukkan jam 8:30, sedangkan waktu saat itu adalah pukul 10:20. Terkuaklah sudah tayangan di TV itu bukanlah siaran langsung, melainkan sebuah rekaman. Sam pun langsung melepas ikatan Brady dan kembali memaksa Lee menunjukkan kondisi terkini Peyton juga kedua ortu Brady. Mr. Lee pun akhirnya mengaku jika tayangan di TV itu adalah sebuah rekaman. Lalu dia menunjukkan rekaman aslinya yang memperlihatkan kondisi kedua orang tua Brady tepat ketika Mr. Lee menelpon mereka di awal-awal film. We're just getting started. You can call me Mr. Lee. Ternyata kedua orang tua Brady sudah tewas dong. Dan juga terlihat Mosley yang sebelumnya masih hidup. Itu artinya Mr. Lee sudah memulai aksinya jauh sebelum Sam dan Brady memulai prank call-nya di hari itu. Mereka pun sangat merasa terpukul, terutama Brady yang melihat kedua orang tuanya tewas mengenaskan. Dan untungnya mereka berdua tidak termakan adu domba Mr. Lee untuk saling membunuh. Lalu tiba-tiba listrik rumah kembali padam dan Brady meminta Sam pergi menyelamatkan diri, sedangkan dia akan tetap di rumah untuk melawan Mr. Lee yang mungkin saja datang menyerang. Brady, open up! Karena orang tuanya telah dibunuh, Brady pun akan membalaskan dendamnya secara langsung 1 lawan 1 dengan Mr. Lee. Dia terus menyisir rumah melewati pintu belakang di mana mayat Mosley terkapar dan sudah ditutup kain. Tapi anehnya ketika sampai di halaman belakang, Brady melihat jasad Mosley yang didudukan di ayunan. Loh, itu artinya mayat yang ada di pintu belakang bukanlah temannya Mosley dong. Lalu yang terjadi? Sementara itu Sam yang berada di luar langsung memeriksa mobil van di depan rumahnya, di mana terlihat komputer yang digunakan Mr. Lee untuk mengontrol rumah Sam. Dan akhirnya dia menemukan pacarnya Peyton yang sudah terluka parah. Tapi tiba-tiba, You're safe. Come on. Listen to me, alright? You need to call the police and then hide it. karena mendengar suara teriakan Brady, Sam meminta Peyton memanggil polisi dan dia langsung kembali masuk ke rumah untuk mencari temannya. Sampai akhirnya dia mendengar Peyton yang teriak histeris karena melihat mayat Mosley di halaman belakang. Dan tak lama kemudian muncullah Mr. Lee yang akan menusuk Sam dari belakang. Tapi ternyata
Karena topeng dan jaketnya, begitu juga dengan pisau yang dilakban di tangan, Sam mengira telah membunuh Mr. Lee. Padahal orang yang dia tusuk hingga tewas adalah sahabatnya Brady. Jelas Sam dan Peyton pun begitu terpukul, terutama yang dengan ironisnya Sam membunuh sahabatnya sendiri. Di tengah derasnya hujan, akhirnya muncullah sosok Mr. Lee yang sebenarnya. Dia pun menjelaskan motifnya yang ternyata Mr. Lee adalah suami dari Sienna Colbain, target prank call Sam dan kawan-kawannya setahun yang lalu. Sienna yang saat itu ditelepon dan sangat panik tanpa sengaja menembak putrinya sendiri yang ternyata adalah Izzy. Karena dia mengira orang yang keluar dari toilet adalah penjahat. Jelas Sienna yang sangat syok karena telah membunuh putrinya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Leave that room. The second suspect is coming for you. We never meant to hurt anyone. Tanpa mereka ketahui, prank call yang dilakukan Sam dan teman-temannya secara tidak langsung telah membunuh anak dan istri Mr. Lee. Itulah kenapa Mr. Lee yang sangat mendendam merencanakan aksi brutalnya selama 1 tahun terakhir secara matang-matang. Ini baru terkuak satu kasus aja lur, bisa aja prank lainnya juga menimbulkan masalah yang serupa ya kan? Mr. Lee pun langsung menginjak kepala Sam dan akan menembaknya. Dia akan membuat Sam dan kawan-kawannya merasakan siksaan batin seperti yang Mr. Lee alami setahun terakhir. Sampai akhirnya Same way I have. ternyata Sam masih hidup dan terbangun dengan pistol dan juga pisau yang ada di genggamannya. Sam pun berjalan terhuyung-huyung menuju halaman belakang dan menemukan Peyton yang sudah tewas. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan sudah jelas Sam yang sedang memegang kedua senjata langsung dijadikan tersangka. Kejadian mengerikan itu diberitakan sebagai aksi balas dendam Sam karena emosi melihat video perselingkuhan pacarnya Peyton dengan sahabatnya Brady. Setelah membunuh pacar dan sahabatnya, diperkirakan Sam juga membunuh kedua orang tua Brady. Begitu pula dua teman lainnya yaitu Mosley dan juga Roy. Pada akhirnya Mr. Lee pun berhasil membalaskan dendamnya atas kematian istri dan anaknya tanpa jejak sama sekali. Juga membuat Sam dipenjara dan tersiksa batinnya seumur hidup. Connections to a double homicide of two further dealer enraged over an internet video depicting his Buyar, makanya ngapain sih prank-prank itu lur? Kalau kalian searching prank berujung maut itu macam-macam kasusnya beneran. Hidup yang normal-normal aja bisa gak sih lur kira-kira lur? Assalamualaikum.